Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Bahagia sekali kita berada di bulan Desember ini. Kita telah menikmati anugerah dan cinta Tuhan dalam sukacita Natal yang membawa damai dan sejahtera untuk hidup kita. Walaupun dalam situasi pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, tentunya di bulan Desember ini Tuhan percayakan untuk membagikan berkat-berkat Natal di beberapa tempat yang Tuhan percayakan. Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di suatu daerah yang namanya daerah Huasanapo. Dan di sana saya menyampaikan dalam khotbah Natal, yaitu menjalani hidup untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan khotbah Natal ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini saya bersyukur pada Tuhan, masih Tuhan beri kesempatan lagi untuk membagikan berkat kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu berkat firman Tuhan yang nantinya kita akan baca dalam Satu Raja-Raja ayat pasal 16 ayat 29 sampai 33. Satu Raja-Raja 16 demikian bunyi firman Tuhan. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahuluinya. 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya akan sampaikan adalah kita menjalani hidup dengan hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini
kita menjumpai ya Israel yang tidak diberkati Tuhan pada zaman Ahab raja Israel ya. Yaitu Israel yang ditimpa oleh berbagai musibah, bencana. Salah satunya adalah bencana kekeringan karena tidak turun hujan selama 3 tahun. Waduh, itu luar biasa. Kita berbulan-bulan saja pernah terjadi di daerah ini, bahkan di Sulawesi, saudara-saudara. Itu sudah luar biasa, pohon-pohon pada kering ya. Ini 3 tahun tidak turun hujan ya. Berarti mata-mata air kering, pohon-pohon hijau pada mati, saudara-saudara, dan tentunya sangat menderita. Dan saya percaya tentunya ini adalah bencana yang besar ya. Karena akibatnya seperti saya sudah katakan tadi, mata air mengering, tanah menjadi tandus ya, dan tidak subur lagi. Hasil-hasil pertanian pasti gagal karena tidak ada hujan. Ini 3 tahun loh ya. Ternak-ternak pasti pada mati dan kelaparan melanda Israel, saudara-saudara. Mengapa? Ya, jelas seperti pembacaan firman Tuhan tadi, karena Israel tidak hidup sesuai firman. Israel tidak hidup sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka bagaikan istri atau sebaliknya suami yang menyakiti hati suaminya atau hati istrinya karena berselingkuh ya. Bapak di surga juga demikian. Ketika kita tidak hidup sesuai firman, ketika kita hati kita, orientasi kita, kecenderungan kita hanya untuk dunia semata-mata, hanya untuk uang semata-mata, hanya untuk hal-hal dunia, maka pasti sebagai suami, yaitu dialah suami kita gereja mempelai ya, dan Bapak itu sebagai Yesus sebagai suami, itu sakit hati ya, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pada waktu itu Nabi Elia datang menegur mereka agar mereka kembali pada apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup sesuai dengan firman ya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara-saudara, sebagai anak-anaknya, yaitu hidup menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak cari macam-macam dari kita. Dia hanya ingin supaya melalui kita dia dipermuliakan dan Tuhan disenangkan. Amin. Hatinya senang melihat kita. Karena kenapa? Karena hubungan kita dengan Bapa itu, saudara, sebagaikan bapak dan anak, atau bagaikan suami dan istri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita melihat di sini, menyenangkan Tuhan adalah kita menjalani firman. Menyenangkan Tuhan adalah menjalani hidup sesuai firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, menjalani hidup sesuai firman. Jadi ketika kita tidak menjalani hidup kita ini dalam sehidup setiap hari, entah itu bekerja, entah itu berkebun, entah itu beraktivitas, berkeluarga, bergaul, kita tidak menjalaninya sesuai firman, maka kita sedang menyakiti hati Tuhan, saudara-saudara. Sebab Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, ya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini apa itu menyenangkan Tuhan? Ya, tentunya intinya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang mengampuni, ya mengampuni. Kalau Tuhan bilang memberi, yang memberi. Kalau Tuhan bilang beri perpuluhan, ya beri perpuluhan. Kalau Tuhan bilang memberkati orang lain, ya memberkati. Kalau Tuhan bilang hidup kudus, ya hidup kudus. Kalau Tuhan bilang kata-kata kita harus memberkati, ya memberkati. Tidak lagi kata-kata kotor. Nah ini saudara, banyak hal kita menyenangkan Tuhan. Jadi menyenangkan Tuhan itu bukan hanya ketika kita bisa melakukan ini itu 1, 2, 3, 4 perbuatan yang membuat Tuhan senang. Sepertinya misalnya waktu kita ke gereja, kita bisa bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh semangat dan gairah. Bukan cuma itu. Tidak cukup hanya kita ke gereja saja. Penting kita ke gereja, tetapi menyenangkan Tuhan itu bukan hanya kita rasa puas bahwa kita sudah ke gereja, tidak. Tetapi yang terpenting juga di sini adalah ketika kita ada di luar sana. Amin. Masihkah kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya. Ketika kita sedang bergaul, ketika kita sedang dunia kerja, ya. Ketika kita ada dalam dunia nyata, ya. Saya berkata ke gereja itu dunia rohani. Amin. Tapi dunia nyata itu di luar. Ya. Yang Tuhan senang tidak cukup kita beribadah, memuji Tuhan dengan semangat, berbahasa roh. Tetapi ketika di dunia nyata, ketika kita di luar sana, kita menyenangkan Tuhan juga. Amin. So, ada banyak orang cuma rohani di gereja, tapi di luar rohana. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di gereja begitu alim, setelah di luar, waduh, istrinya menjadi bulan-bulanan, ya. Bukan cuma jemaat, ada juga pendeta begitu. Di gereja begitu rohani, khotbah. Tapi bisa saja dia tipu-tipu, ya. Bisa saja dia melakukan hal yang tidak benar di luar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi menyenangkan Tuhan dimulai dari kita, sikap hati kita yang benar, yang nantinya akan mempengaruhi seluruh sikap hidup. Ya, mulai dari hati kita yang benar dan pasti akan mempengaruhi seluruh sikap hidup kita, seluruh tindakan hidup kita, saudara-saudara. Ya, seluruh tindakan, seluruh hidup kita. Sebab Tuhan menghendaki dalam hidup kita, ya, Tuhan menghendaki dalam hidup saya dan saudara, yaitu mempersembahkan hidup kepada Tuhan, bukan cuma 50%, bukan cuma apalagi 10%, ya, bahkan bukan cuma 90%, 99%, tapi Tuhan mau seluruh totalitas hidup kita serahkan pada Tuhan. Amin. Hidup kita, apa saja yang kita ada dalam hidup kita, apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Paulus berkata, entah engkau makan, entah engkau tidur, semuanya untuk Tuhan. Jangan berpikir ya untuk Tuhan ke gereja saja, ya. Nanti setelah di luar, setelah berusaha, setelah berbisnis, setelah berusaha, itu urusan saya. Tidak. Seluruh aspek hidup kita sebagai orang percaya, entah itu usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, pergaulanmu, apa saja aktivitasmu di luar, semuanya untuk Tuhan. Amin. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara, ya. Jadi Tuhan mau supaya 100% hidup kita, ya, bukan cuma di gereja. Saya mau tekankan, bukan cuma di gereja, terutama di luar sana. Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan, saudara-saudara, ya. Jadi sikap hati yang benar akan melahirkan segala perbuatan yang menyenangkan Tuhan, ya. Di setiap tempat, di sepanjang waktu, dan dalam segala hal. Di mana saja Tuhan mau dia dipermuliakan.
Jangan setelah di luar gereja pendeta tidak lihat atau si anak lihat, kita melakukan dosa, ya. Saudara-saudara, apalagi di akhir zaman ini, dosa begitu mudah menarik perhatian kita dan kita lakukan. Apalagi di zaman teknologi, pakai HP, pakai smartphone, ya. Saudara-saudara, ya, internet di mana-mana. Saudara-saudara, lalu kita asik melanglang buana dalam dunia maya dengan menonton video porno, ya. Bahkan sangat disayangkan sekali dengan sistem online sekarang, belajar di rumah. Ternyata setelah disurvei, banyak anak-anak ternyata cuma asal-asalan belajar, lebih banyak mereka melihat hal-hal yang tidak baik, ya. Sudah, oleh sebab itu orang tua harus mendampingi anaknya, ya, ketika belajar secara online. Ya, mungkin di sini sudah sekolah tatap muka di sini. Kalau di Napus sudah masuk sekolah atau masih online, ya? Ya, saudara-saudara, tapi di kota-kota belum, ya. Saudara yang dikasih. Jadi kita melihat di sini, jadi dimulai dari sikap hati yang benar akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan, ya. Ya. Oleh sebab itu kita melihat, saudara yang dikasih Tuhan, ya, sikap hati yang benar akan melahirkan perbuatan yang tidak benar, akan melahirkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, ya. Israel ditimpa bencana kekeringan besar. Mengapa? Karena menyakiti hati Tuhan. Sebab tidak hidup sesuai firman-Nya. Itulah yang terjadi di Israel. Mereka umat pilihan Tuhan. Tuhan sayang kepada mereka. Banyak mujizat, penyertaan Tuhan. Kalau sudah baca Alkitab setiap saat, saudara akan menemukan betapa Tuhan mencintai bangsa ini. Betapa Tuhan memberkati bangsa ini karena mereka milik kepunyaannya. Tetapi Tuhan juga itu adalah Tuhan yang disiplin, Tuhan yang tertib. Tuhan bukan asal-asalan, tidak kompromi dengan dosa. Bangsa Israel menyakiti hati Tuhan sehingga mereka ditimpa bencana yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga Nabi Elia menegur Raja Ahab dan umat Israel karena mereka tidak hidup sesuai firman, yaitu dengan melakukan dosa, bercabang hati. Dalam hal ini mereka menyakiti Tuhan. Elia ketika itu dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, dia tegur bangsa Israel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal kalau Baal, ikutilah dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa Elia menantang bangsa itu untuk mengambil keputusan yang pasti di antara ikut Allah atau ikut Baal. Karena Israel percaya bahwa mereka dapat menyembah keduanya. Nah, ini yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Tuhan tidak ingin kita memilih hidup mendua hati, ya. Demikian kepada Israel. Israel di sisi lain percaya Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga menyembah berhala, ya. Jadi ini mendua hati. Tuhan tidak ingin, ya. Coba umpamanya saudara-saudara temukan, bapak-bapak temukan tiba-tiba istrimu mengaku-ngaku sayang, oh papiku, aku sayang kamu, ya, tidak ada yang lain, tapi ternyata dia ada selingkuhan. Sakit hati enggak, saudara-saudara? Ya. Kalau kita temukan istri atau sebaliknya suami, waktu pulang kantor atau pulang kerja, waduh kelihatan setia, cium istrinya, waduh, tapi akhirnya ketika tanpa dia disadari dia buka HP suaminya. Ya, karena suaminya tidak beri paspor yang rahasia, ya, paspor yang rahasia. Waduh, ternyata sayang-sayang dengan wanita lain. Sakit hati.
Nah, Tuhan demikian. Dia tidak ingin ada dosa bercabang hati. Amin. Dia tidak ingin Bapak Ibu saya dan saudara hari Minggu masuk gereja, tetapi di luar percaya dukun, ya. Di luar bukan mengandalkan Tuhan. Di luar masih cari orang-orang pintar untuk menentukan nasibnya. Tuhan tidak ingin engkau kelihatan masuk gereja, percaya Tuhan, tetapi di luar hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Di luar engkau berselingkuh, di luar engkau minum mabuk umpamanya, di luar engkau berjudi, di luar engkau melakukan dosa. Ini perselingkuhan, ini persinahan rohani. Tuhan mau hanya Dia saja yang layak dipuji dan disembah. Amin. Tidak ada yang lain. Jangan kita memuji-muji Tuhan di sini, tetapi di luar yang lain kita agung-agungkan. Tuhan mau saudara-saudara, kita hanya ada satu Tuhan, ada satu Allah yang kita sembah, baik di gereja maupun di rumah kita, saudara-saudara, ya. Di sini kita memuji-muji Tuhan, tapi di luar kita, kalau ini pejabat, ya, kalau pejabat di luar korupsi, ya. Terlalu banyak bupati, wali kota, pejabat-pejabat pemerintah ditangkap KPK, padahal mereka majelis. Waktu ada di Manado pernah terjadi. Padahal mereka khotbah-khotbah di mana-mana, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mendua hati. Tuhan tidak senang. Jadi wajar saja kalau Tuhan menegur dengan keras, dipermalukan di hadapan umum. Amin. Lihat saja Menteri Sosial. Ya, ini saya bicara belak-belakan karena memang sudah viral, ya. Lihat saja Menteri Sosial, orang Kristen, katanya anak Tuhan. Bisnisnya begitu banyak, dia orang kaya, tetapi masih saja korupsi dan akhirnya dipermalukan. Pejabat akhirnya dikasih rompi kuning oranye, lalu diborgol dan seluruh wartawan mengabadikannya dan seluruh dunia, seluruh Indonesia melihat. Malu saudara-saudara, ya. Jadi Tuhan tidak ingin ada dosa bercabang hati, ya. Ini yang terjadi di Israel, sehingga Israel mengalami krisis, mengalami bencana yang besar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yesus juga sudah mengingatkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 24. Tuhan pernah berkata, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini Mammon ini berbicara hal-hal sekuler, berbicara uang. Ada banyak orang orientasinya, ya, kepada uang. Bahkan ada banyak orang di kota-kota dan di mana-mana datang ke gereja bukan cari Tuhan. Datang ke gereja hanya tujuannya supaya usahanya diberkati, bukan karena mau menyenangkan Tuhan. Berdoa, ketika doa dia berdoa cuma Tuhan berkati bengkel saya, berkati pertanian saya. Tidak salah, tetapi kalau kita ke gereja bukan untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk supaya kita diberkati, saudara-saudara, sementara di luar kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, maka itu saudara-saudara persinahan secara rohani, ya. Tuhan tidak mau, Kristus tidak mau kita bercabang hati. Mari hati kita hanya kepada Tuhan saja. Saya percaya kalau hati kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya saudara yakin saja kita pasti diberkati Tuhan kok. Amin. Tuhan pasti pelihara. Saya selama pandemi ini dipelihara Tuhan, dan saya tujukan hati saya kepada Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapak gembala di sini apa pernah kekurangan? Tidak kok. Tuhan berkati. Bapak Ibu juga kalau bersaksi selama pandemi ini, ya, saudara diberkati Tuhan. Jadi mari hati kita tertuju kepada Tuhan, jangan ada selingkuhan yang lain, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dosa yang berikut yang membuat Israel mengalami bencana yang besar, dosa yang tidak menyenangkan Tuhan, adalah dosa penyembahan berhala. Ya, menyembah berhala. Ahab itu telah keluar dari Tuhan karena dia menyembah berhala. Tuhan paling membenci orang yang menyembah berhala. Karena itu berarti dia tidak lagi mengakui Tuhan sebagai rajanya. Dia tidak mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Dia tidak menghormati Tuhan sebagai Tuhan seruas sekalian alam. Ya, menyembah berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih bernilai dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, coba kita koreksi diri kita, apakah kita masih menyembah berhala? Kalau kita anggap bahwa nonton HP itu lebih bernilai, lebih berharga, dan kita habiskan berjam-jam, sementara doa hanya sebentar saja, ya, itu pun mau tertidur, ya, saudara-saudara, kita sedang menyembah berhala, ya. Bahkan kalau kita anggap, kalau anak-anak muda, pacar kita lebih bernilai, lebih berharga dari Tuhan, dari ibadah, dari memuji Tuhan, maka kita berhala itu, saudara-saudara. Kalau kita anggap TV, cerita-cerita di TV, film-film di TV, atau kita anggap olahraga, atau kita anggap sinetron-sinetron tertentu lebih berharga daripada ibadah, lebih berharga daripada Tuhan, lebih bernilai daripada Tuhan, itu penyembahan berhala. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sini, bahkan kita anggap anak kita lebih bernilai dari Tuhan, sehingga ada orang berkata, ini saya mau jaga anak kok, nggak bisa ke ibadah. Nanti jo minggu depannya lagi, wah anaknya rewel lagi, nggak lagi ibadah sudah. Anak sudah jadi berhala, ya, saudara-saudara. Jadi penyembahan berhala adalah sistem penilaian yang kita buat sendiri, yang dimana kita menghargai sesuatu lebih daripada Allah, ya. Jadi ketika kita menghargai sesuatu lebih dari Tuhan, itu berhala, ya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Lamar Bosman. Dalam bukunya saya pernah baca, Exploring the Mysteries of Worship, dia berkata, kita mengagungkan, menghargai, menyanjung tinggi, dan menginvestasikan diri kita untuk hal-hal yang kita nilai berharga, itu penyembahan, ya. Jadi ketika kita, ya, karena idola kita itu, ya, atau karena sesuatu itu, kita seluruh hidup kita serahkan kepadanya, ya, saudara-saudara, kita investasikan baginya, itu penyembahan, ya. Biarlah ini untuk Tuhan, ya. Bagus kalau saudara-saudara, kita mengagungkan, menghargai, menyanjung tinggi, dan menginvestasikan diri kita untuk hal-hal yang kita nilai yang paling berharga, yaitu Tuhan. Wah, itu luar biasa, amin. Tetapi kalau yang kita lakukan ini untuk dunia, itu berhala, saudara. Itu penyembahan kepada dunia. Kalau kita lakukan ini untuk Tuhan, wah, Tuhan senang, amin. Jadi kalau kita lakukan, mengagungkan, menghargai, menyanjung tinggi, menginvestasikan diri kita untuk hal-hal yang kita nilai berharga, yaitu Tuhan, wah, itu Tuhan senang. Tetapi kalau sebaliknya, bukan Tuhan, ini menyakiti hati Tuhan, saudara. Kita secara otomatis tertarik kepada hal-hal yang kita nilai berharga, betul enggak? Iya kan? Kalau ada sesuatu yang kita nilai berharga, kita langsung tertarik, ya. Kita didorong untuk mencarinya. Saudara-saudara, ya. Saya untuk barang-barang yang ketika saya ada kalanya belanja online, ya, di Tokopedia, Lazada, saya anggap berharga, ya. Saya berjuang untuk saya mau bagaimana supaya saya bisa beli, ya.
Tentunya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan hanya untuk sekedar memuaskan keinginan ya. Ya. Saudara-saudara, akhirnya ada dapat uang, saya berusaha supaya dapat. Nah, demikian Joshua. Kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, kita secara otomatis tertarik kepada hal-hal yang kita nilai berharga. Kita terdorong untuk mencarinya. Penyembahan adalah ekspresi kita tentang apa yang paling berharga bagi kita. Mari saudara-saudara, itu kita tujukan kepada Tuhan. Seluruh ekspresi kita, oh saudara-saudara, kasih kita, kekuatan kita berikan untuk Tuhan. Amin. Jangan nanti sakit-sakitan, sudah bisa berbuat apa-apa baru bilang, oh saya mau melayani Tuhan. Dulu masih kuat-kuat, segar-segar, energik, saudara-saudara, belum sakit-sakit ya, si muda, tapi seluruhnya untuk dunia. Tapi setelah mulai kentok-kentok jalan ya, mulut sudah tertarik ke sebelah, baru bilang, saya mau melayani Tuhan, saya mau penginjilan. Ini terlambat saudara-saudara ya. Selagi engkau sehat, engkau kuat, engkau energik ya, engkau diberkati Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Layanilah Tuhan. Nanti setelah ada masalah, engkau sudah bangkrut, engkau sudah tertimpa bermacam masalah, baru melayani Tuhan. Jangan saudara. Tuhan mau persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Ya. Tuhan mau seluruh hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu, saudara-saudara. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara ya, hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bilang, malam ini kupanggil kau, kita tidak bisa membantah. Tapi apakah kita sudah menyenangkan Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senangkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, penyembahan adalah ekspresi kita tentang apa yang paling berharga bagi kita. Penyembahan bisa merupakan sebuah status, olahraga, seseorang, aktivitas, atau suatu benda. Ya, seseorang yang mungkin ya, saudara-saudara ya, terlalu tertanya seorang yang suka mengumpulkan hobi, mengumpulkan benda-benda yang antik. Karena dia tertarik, hatinya tertuju kepada benda antik itu, apa saja dia bisa lakukan supaya ada benda antik itu. Dia bisa mengeluarkan uang yang banyak sekalipun dia tidak anggap rugi. Yang penting barang antik itu dia bisa dapatkan, betul enggak? Dia bisa keliling dunia untuk cari barang-barang itu. Karena hatinya sudah tertarik kepada benda itu. Demikian juga saudara-saudara, kalau saya dan Bapak Ibu betul-betul tertarik kepada Tuhan, amin, betul-betul mencintai Dia, apa saja kita bisa lakukan untuk Tuhan, amin. Kita tidak anggap rugi, saudara-saudara, kita tidak anggap rugi berkorban bagi Tuhan, karena kita tahu besarnya kasih Tuhan, luar biasanya. Saya sebenarnya masuk neraka, saya sebenarnya akan dihukum kekal selamanya di neraka, tapi betapa besar kasih Tuhan sehingga saya akan masuk surga, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengenal ini dan betul-betul hati kita mencintai Dia, tertuju kepada Dia, apa saja bisa kita lakukan. Kita tidak rasa rugi. Seperti orang yang peminat barang antik tadi, dia tidak akan rasa rugi. Dia keluarkan uang banyak, kemanapun dia bisa keliling, yang penting barang-barang itu dia bisa dapat. Jadi saudara-saudara,
Kalau untuk Tuhan jangan merasa rugi. Amin. Kalau untuk Tuhan jangan kikir, ya. Ya. Karena Tuhan sudah beri surga padamu. Dia sudah beri surga. Dia janji juga kalau engkau memberi, engkau juga akan diberi. Amin. Kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit. Betapa hebat kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita senangkan Dia. Saudara-saudara, dosa penyembahan berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Penyembahan berhala adalah kejahatan. Penyembahan berhala memalingkan kita dari Tuhan dan menarik kita dari kesatuan dengan Kristus. Allah membenci, dan seharusnya kita juga membenci penyembahan berhala, saudara. Keluaran 34 ayat 14 berkata, sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya. Jadi Tuhan kita itu apa? Pencemburu. Apa? Tuhan kita adalah cemburu. Tapi cemburunya baik. Bukan seperti kita cemburu buta, ya. Istri tidak bisa keluar sedikit langsung curigai. Istri cuma dapat cerita kasihan tuh bapak itu karena ada apa, langsung curigai. Nah ini cemburu buta, ya, saudara-saudara. Jadi istri tidak bisa bergerak kemana-mana, ya, karena terlalu cemburu. Tapi Tuhan bukan demikian. Tuhan itu pencemburu. Karena kita anaknya, kita miliknya, kita bagaikan kekasihnya satu-satunya. Jadi ketika kita tidak setia kepadanya, ketika kita berdosa, ketika kita lebih mencintai dunia, ketika kita lebih mencintai uang, ketika kita lebih mencintai pekerjaan kita, ketika kita lebih mencintai HP kita, ketika kita lebih mencintai dan cenderung hanya untuk memuaskan diri, Tuhan itu cemburu. Amin. Karena Dia tidak mau kita keluar dari Dia. Yang Dia mau hanya Dia saja. Amin. Hidup kita, seluruh hidupku, ya, seluruh hidup saudara hanya bagi Yesus saja. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Itulah yang disebut firman Tuhan, Allah kita adalah Allah pencemburu, ya. Karena Dia ingin sebagai anaknya, bagaikan istri-istrinya, bagaikan kita sebagai keluarganya, anaknya, miliknya, tidak menyembah yang lain. Hanya Yesus saja, hanya Dia saja yang dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi penyembahan membentuk atau mengubah kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah, entah itu sesuatu yang baik atau buruk. Contoh, ya. Kalau kita menyembah, umpamanya kan ada anak-anak muda, dulu waktu Michael Jackson begitu terkenal, megastar itu, ya. Kalau kita menyembah Michael Jackson, kita biasanya akan suka berpenampilan, berperilaku seperti Michael Jackson, betul enggak?